Halo semuanya. Hehe. Wah, eh kita general reading lagi. Ini pembacaan energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebalik, bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya, ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini, kayak gitu ya. So kali ini temanya berjudul pada akhirnya kamu akan bersatu dengan siapa. Wah, kita clarify energi nanti tuh. Pada akhirnya kamu tuh bakalan bersatu sama siapa ya, gitu. Aku ingatkan lagi, ini tuh energinya general banget, jadi ambil yang relate ya, yang sesuai untuk kamu, atau ya ambil faedahnya aja gitu ya. Oke. Iya, ini ada kartu Door to Romance ya. Oke, ada kartu The Sun. Man holding a coin. Storm warning. Adjacent possibilities. Angel of balance. Dan ada Door to Value. Wah, jadi ini bagus ya. Ada Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat Libra, Leo, Cancer. Hehe. Apalagi ya, Aries ada sih, Sagittarius ya, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiaknya. Aku ngeliat ya endingnya atau pada akhirnya mungkin kamu akan bersatu dengan seseorang yang bisa dibilang selalu punya chemistry dengan kamu ya. Beberapa kalian kayak punya koneksi kuat gitu sama seseorang, tapi banyak banget ups and down-nya ya, banyak banget naik turunnya, banyak banget tantangannya gitu. Ini tantangannya bisa dari siapa aja, bisa dari situasi kayak apa aja gitu. Ini bisa karena kalau kalian berdua masing-masing belum siap ya, belum bisa bersatu, masing-masing belum memperbaiki diri ya, belum bisa barengan. Atau kalau masih ada orang lain ya belum bisa bersama. Itu ya, ini beberapa ada orang lain aku lihat, entah dianya dikendalikan yang lain atau kamu, atau ya ini cintanya udah petak-petak ya, kamu sama siapa, dia sama siapa, seperti itu. Ada juga yang kayak ya gue pantesin diri aja, gue bangun karir dulu, bangun masa depan, gue perbaiki diri dulu, kayak gitu ya. Ada kayak gitu sih beberapa kalian. Jadi ketika kalian udah memperbaiki, semesta baru bisa ngasih energi positif ke kamu, semesta baru bisa mewujudkan impian kamu ya. Tuhan baru bisa ngejawab doa kamu kalau kamu udah siap gitu. Ini beberapa ya, aku rasa bermasalah banget ya dengan orang ini. Ada di sini yang aku lihatnya gini, kalian itu sebenarnya di awal kenal atau di awal ketemu, di awal komunikasi tuh kayak langsung dapet gitu koneksinya ya.
Ini masih baru juga tetap aja kayak kalian seperti udah kenal lama gitu ya, walaupun udah masih beberapa bulan gitu atau setahun 2 tahun, tapi kayak udah lama banget gitu ya kenal sama dia. Jadi ya passionate banget gitu kalau baru ketemu atau baru kenal langsung kayak ih, gue sayang sama dia nih, gue ngerasa nyaman, gue ngerasa cocok, eh dia tuh kayak cerminan diri gue. Nah, ada seperti itu. Ini beberapa memang energinya mirror ya, tapi bisa juga kalian mirror, energi kalian itu mirip ya, hampir sama, tapi bisa kalian tuh berbeda. Di kenyataannya kalian berbeda, entah beda dunia, beda status lah, beda derajat, atau pola pikir beda, karakter beda. Ada juga perbedaan yang krusial banget ya, yang mencolok banget. Ada yang beda keyakinan, suku, usia, ras, seperti itu. Jadi kalau dilihat-lihat sulit memang bersatu. Tapi perjalanan kalian itu kayak membawa hikmah ya. Ada pelajaran yang bisa diambil oleh kalian berdua. So ya, di awal-awal kalian punya relasi, punya koneksi, ini ya luar biasa lah bahagianya. Dia segalanya. Terus kayak kamu rela ngelakuin apa aja gitu. Ya seperti apa ya, dia tuh seperti diri kamu sendiri. Jadi kamu sayang banget, cinta banget. Kamu ngerasa ya gue harus berikan yang terbaik, atau ini vice versa. Dia pun kayak intens banget ke kamu. Cuma ini ada storm warning ya, boom situation, tower moment, kayak ya tiba-tiba ada fase baru ya, atau fase kehidupan yang selanjutnya dimana ya kita dipengaruhi sama yang lain, atau kita harus fokus sama masalah kita masing-masing. Bisa masalah dia ya, jadi dia kayak kurang bersemangat gitu ke kamunya. So ya kayak bisa terpisah, bisa nggak komunikasi gitu. Cuma di saat kalian nggak bersama, semesta bekerja gitu. Di saat kalian diam ya, semesta bekerja membuat kalian sama-sama belajar memperbaiki diri. Bisa kamunya atau dianya introspeksi diri gitu, sampai menjadi pribadi yang berkualitas ya. Ini beberapa memang terlihat kayak hubungan karma, tapi ya finally kalian nyadar kalian seperti mirror gitu. Jadi kalau hubungan karma itu kan menyakitkan sih, cuma kalau dipikir-pikir ada bahagianya sama dia, ada sebab akibatnya sama dia, ada mirrornya dengan dia. Mungkin kamu ngelihat dia tuh seperti cerminan kamu di masa lalu, jadi kamu kayak selalu kasihan sama dia, atau kamu tuh cerminan dia di masa depan. Apalagi kalau ini beda kedewasaan ya, dia ya gitu sih, ngerasa kamu seperti cerminan dia juga gitu. Tapi ada juga ini yang twin flame untuk bayar karma masing-masing, atau karma salah satunya. Nah pertanyaannya, kenapa sih harus karma itu dibayar ya? Mungkin kita bisa aja punya perspektif masing-masing ya, tapi di sini yang aku baca, yang aku lihat energinya, kalau misalnya ini karma kalian masing-masing ya, mungkin dari tingkah laku masing-masing di masa lalu, sengaja atau gak sengaja pernah nyakitin hati orang, atau ya ini semua menyakitkan, koneksinya menyedihkan karena kalian menerima warisan karma dari keluarga, dari leluhur. Terus pertanyaannya, kenapa sih harus gue yang bayar karma ya? Kamu kuat gitu, kalian kuat, kalian mampu, makanya kalian dipercayakan membayar karma ini gitu. Terus kalau ini karmanya dari dia aja ya, ya pasti muncul dong pertanyaan kayak, ya kalau karma dia aja lah, ngapain sih gue harus bantu dia bayar karma gitu. Gini ya, kalaupun kamu nggak ada karma sama sekali, nggak punya karma, tetap aja ya bisa kamu tuh pribadi yang kuat, kamu pribadi yang
strong ya, yang sabar. Jadi kayak Tuhan percayakan kamu membantu dia membayar karmanya, karma keluarganya. Karena orang ini sebenarnya hidup dalam roda karma. Dia tuh jarang sih merasakan kasih sayang yang tulus, jarang bahagia juga. Makanya ya ini ada orang yang dia terlihat kuat aja, padahal aslinya dia punya banyak masalah gitu. Terus kamu memberikan banyak kebahagiaan dan itulah kamu kayak media untuk membantu dia keluar dari roda karmanya itu. Dan pasti ada dong berkahnya ya. Makanya beberapa kalian di sini jadi bisa aja kamu dapat rezeki, kamu dapat berkah, entah kerjaan kamu, karir kamu, usaha bisnis kamu, rezeki kamu tuh bisa makin bagus karena kamu bantu dia, kamu support dia, kamu ikhlas berkoneksi dengan dia gitu. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Ini ada ya banyak ya. Yang kuat ini Cancer, Pisces, Leo, Sagittarius, Taurus, Aries. Ya, itu kuat ya. Jadi gini sih. Ini beberapa kalian apa ya? Basically sih ya pada dasarnya ada yang dari awal memang nggak bisa gitu mengutarakan isi hati satu sama lain ya, entah dianya atau kamu. Kalau dilihat-lihat sih nyaman ya, kalian bahagia, cuma ini entah dianya atau kamunya merasa sulit ya untuk mengatakan sesungguhnya. Misal kayak dia tuh kayak berat banget ungkapin perasaan cintanya yang besar gitu. Jadi orang ini sebenarnya sayang banget sama kamu ya. Di awal-awal dia biasa aja sih aku lihat. Suka sih iya, ada chemistry, ada koneksi iya gitu. Coba kayak orang ini logik gitu ya, logik banget, pakai logika banget gitu. Dia ngerasa kayak santai aja lah, kalau gue cinta sama lo ya biasa aja lah gitu. Jadi dia seperti orang yang kayak banyak pasif ya, nggak mau banyak action, mungkin jadinya nggak seimbang, kamu yang banyak berkorban gitu, apalagi korban perasaan. So orang ini tuh apa ya, seperti deny ya, dia menolak rasa cintanya itu, dia lebih kayak slow aja gitu ya, orangnya bisa aja lelet gitu. Jadi dia kurang reaktif gitu ya, kurang aktif juga. So kalau dia rasakan kasih sayang kamu, perhatian kamu, dia lebih kayak ya udahlah, lo kan orangnya baik, lo perhatian sama gue ya udah gitu. Kalau lo mau baik sama gue ya udah deh, nggak usah nuntut apa-apa gitu ya, itu kan urusan lo yang mau baik sama gue. Nah dia ngerasa gitu. Terus aku ngeliat kalau ini kalian beda ya, entah punya perbedaan apa gitu, atau ada yang lain, ada yang kayak mempengaruhi pikiran dia langsung kayak mempertimbangkan, kayaknya sama lo biasa aja lah gitu. Ini ada orangnya yang memang tertutup banget ya, dia tertutup banget, bahkan mungkin kamu lihat dia tuh seperti nggak mencintai kamu, cuma ini perasaannya lumayan dalam ya. Kenapa bisa sedalam ini? Karena dia sering menolak rasa itu, padahal dia biarkan perasaan itu gitu aja, ternyata ya cintanya makin tumbuh. Apalagi ketika kamu menyerah ya, ketika kamu mengundurkan diri dari relasi ini, koneksi ini, atau kamu merasa ya udahlah dia mau menjauh ya silakan ya, ternyata dia jadi kayak orang yang kok sakit ya kehilangan kamu gitu, kok kayak ini perasaan cinta makin dalam ya sama lo. Gue ngerasa kemarin-kemarin tuh kayak biasa aja, gue ngerasa kayak ya santai aja sih nanggepin koneksi ini, cuma kok jadi
ambiar gitu. Gitu sih, cintanya makin besar. Jadi apa ya, ini tabur tuai juga aku lihat. Seseorang yang sering banget menolak perasaan cinta yang udah diberikan dari semesta, akhirnya jadi merasa kesakitan ya, jadi merasa kayak kehilangan, merasa kayak kok sedih banget ya, nggak bisa bicara sama lo lagi, nggak bisa ketemu kayak gitu. Ya itu sih yang dia tabur, jadi dia tuainya begitu. Dan ini beberapa kalian punya koneksi yang memang dari kehidupan masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang ya. Ya ini kalau kalian udah belajar spiritual atau menggali tentang spiritual, ya mungkin kalian ada mempelajari hal itu ya, tentang kehidupan past life, kehidupan masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang. Nah ya bisa aja dulu di past life, di masa lalu kalian seperti kayak udah pernah kenal gitu, atau kalian itu masing-masing punya leluhur yang mempunyai karma yang hampir sama, jadi diwariskan ke kalian. Kalian yang seperti kayak harus menyelesaikan unfinished business ya, kisah mereka di masa lalu, sehingga sekarang kalian dipertemukan atau ada dalam koneksi yang sama gitu. Jadi ya kayak ya kalau mau bersatu ini harus diselesaikan nih unfinished businessnya. Jadi unfinished business itu tentang kisah yang kayak belum 100% selesai, belum saling mengikhlaskan, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, ini ada kartu grief, abundance, forgiveness, release, isolation, faith. Oke, ada perception. Nah, so ini kuat Capricorn, Taurus, Virgo ya, terutama Taurus. Ada Cancer juga di sini, Pisces. Bisa energi aja ya. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak bersama sekarang, hidupnya sedih ya, sedih banget gitu. Ya kamu bisa aja sih lihat dia, atau kamu lihat media sosialnya, dia tetap terlihat kuat gitu, dia tetap terlihat kokoh ya, dia tetap kok masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa buang air. Tapi ya coba cek energi dia di tarot ya, atau kamu udah sering lihat tarot, cek energi dia. Nah kamu udah tahu kan, energi kan gak bisa bohong, dia tuh gak bahagia, dia sedih banget. Bisa aja dia udah punya ini, udah punya itu, dia udah sama ini nih, dia udah jalani mau dia apa di dunia ini, tapi ya basically atau ya memang dia sama sekali nggak menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Atau ini bisa vice versa, apalagi kalau kalian mirror ya, kamu bisa aja mendapatkan berkah, anugerah, entah kerjaan lebih baik, studi atau bisnis, usaha, karir bisa lebih baik. Tapi ya nggak bisa diungkiri ya, hati kamu tuh ngerasa kehilangan dia gitu. Dan aku lihat ini orangnya sebenarnya merasa bersalah sama kamu, entah apa ya, mungkin pernah dia lakukan ke kamu. Dia ngerasa kayak sebenarnya selama ini aku belum memperlakukan kamu dengan baik, dia kerasa gitu. Jadi setelah proses yang panjang dia baru menyadari itu, dan jadi kayak aduh, gue pengen minta maaf nih sama lo gitu. Terus ya karena merasa bersalah, terus
dia tahu kamu ternyata yang cocok banget sama dia, yang benar-benar kayak dia dapat banget feel dengan kamu, dia jadi semakin cinta gitu. Bayangin coba ya, merasa bersalah, terus kangen lagi ya. Ini ada Six of Cups, dia kangen banget, dia rindu banget. So ya, merasa bersalah dan rindu itu kalau dicampur jadi satu, akhirnya makin cinta gitu, makin sayang sama kamu. Itu sih. eh dan apa ya, banyak hal yang pengen dia utarakan ke kamu, banyak hal yang dia pengen rilis. Bisa tentang perasaan yang udah lama dia pendam kalau dia pengen sama kamu. Bisa juga tentang ya rasa bersalah, pengen bilang maaf tapi susah banget. Akhirnya dia menutup diri. Dia kayak orang yang jadi susah diakses, entah di sosmed yang gak terlalu aktif, atau kayak ya dia susah dijelajahi, makanya kamu tertuntun sehingga melihat tarot. Ya ini spiritual banget ya, parah. Jadi aku bacanya aja gimana gitu. Eh, Cuma ya karena dia sulit diakses di sosmed, atau ya orangnya sulit ditebak, eh jadi kamu ngerasa kayak dia udah let go nih, dia udah bahagia sama hidupnya, dia mah orangnya arogan, dia tuh orangnya kayaknya strong deh, dia kuat tanpa aku. Tapi ya perlu kamu ketahui kalau dia sedang sendiri, dia sering banget seperti kayak merenungkan kamu, mendoakan kamu. Terus ya dia kadang kesel sendiri sih sama hidupnya, kenapa dia nggak bisa bersama kamu gitu. Entah sekarang kalian memang harus seperti ini dulu. Kayak gitu. Terus ini energinya ada yang mirror ya, mirror banget. Dianya diam kan kamu ikutan diam, dia pasif kamu pasif, dia mungkin nggak terlalu aktif di sosmed, kamu gitu juga. Nah cuma kamu kan nggak terlalu aktif di sosmed, ya nggak masalah lah. Kan bisa lihat tarot kan di YouTube gitu. Jadi ya bersyukurlah, mungkin energi kamu lebih spiritual. Jadi kalau kita berbuat baik, banyak kok berkahnya ya. Kamu duluan dituntun ke arah spiritual, kamu jadi tahu cek energi dia di tarot. Bayangin coba kalau dibandingin dengan dia mau cek energi kamu kemana? Ya bisa aja sih, ini beberapa ada yang bisa cek ke orang pintar, ke magic kah, atau ke ya supranatural gitu. Cuma ya nggak semua sih kayak gitu ya. Kita lihat lagi lah, masih kepo nih. Kelanjutannya gimana supaya bersatu ya kan. Oke, Hero Pen. Ini ada kartu The Star. Four of Pentacles. Ten of Swords. Eight of Pentacles. Page of Wands. Oke. Ada Seven of Pentacles ya. Ini ada Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat Taurus ya. Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Jadi ini beberapa kalian ya. Seperti roller coaster banget ya koneksinya. Kalau lagi terpuruk banget, tapi kalau lagi memuncak banget gitu. Jadi ya ada hal menyakitkan yang mungkin terjadi. Misal kayak setelah kalian gak bersama, ternyata dianya atau kamu itu malah jadinya sama orang lain gitu. Atau ini udah terjadi ya. Cuma apa ya, ini beberapa aku ngelihatnya
dia tuh dijagain dulu sama orang sebelum jadi jodoh kamu yang terakhir. Atau vice versa, kamu dijagain dulu sama orang lain baru kamu berjodoh sama dia. Ya dia pelabuhan terakhir kamu gitu. Makanya menyakitkan, ini sakit banget. Ten of Swords itu adalah titik dimana kita tuh terpuruknya paling dalam lah, luar biasa, sakit ya, sedih. Jadi kalau misalnya dia ada orang lain, aku ngerti kok. Perasaan kamu tuh hancur ya, sedih banget. Kamu merasa bahwa dia tuh udah connectionnya kuat banget ke kamu, soulnya udah dapet banget ke kamu, tapi kok dia malah sama yang lain. Dia kok tega ya gitu, dia sanggup gitu berhubungan sama yang lain, apalagi kalau udah nikah ya. Dia sanggup berhubungan intim sama yang lain. Itu pakai cinta nggak sih? Nah, ada yang kayak gitu, sedih ya. Bisa vice versa, kamu pun kalau misalnya sama orang lain ya, mungkin kamu punya perspektif seperti itu, atau dianya kayak gitu. Jadi merasa kayak gimana ya, punya hubungan sama yang lain, apa bisa ini lanjut, apa mungkin gitu. So ya mungkin jadi kayak mengubah pola pikir, mengubah mindset. Ya udahlah, mungkin lo nggak takdir gue bukan takdir lo. Kita jalani takdir kita masing-masing. Tapi setelah kita jalani kok lo nggak pernah lepas dari perasaan gue, gitu. Ada yang seperti itu ya. Berat sih memang. Apalagi kalau ini udah bercerita tentang twin flame. Terus harus banyak banget bayar karma, harus banyak banget transformasi, harus banyak perubahan. Ya, aku rasa semuanya gak sia-sia sih, walaupun sakitnya luar biasa. Ada kok hikmahnya buat kamu dan dia gitu. Ya, jadi istilahnya kayak apa ya, ini beberapa kalian ada loh yang jadinya kayak menikmati hikmah dari koneksi ini, meskipun sekarang masih menyakitkan ya, istilahnya kayak belum nemu nih titik temunya untuk bersatu kayak gimana. Tapi ya aku rasa udah banyak perubahan dalam hidup kamu karena dia, atau karena berkoneksi sama dia. Misal kamu jadi tahu nih, kesadaran spiritual itu muncul dalam diri kamu. Kamu jadi kayak ngerasa, oh iya, ternyata penting ya mencintai diri sendiri. Gue selama ini bego banget ya dimanfaatin dia. Dia seenaknya sama gue, dia seenaknya nyakitin gue. Ya, sejak kalian berkonflik, kan kamu jadi tahu nih mencintai diri kamu seperti apa. Terus kamu tahu bahwa kamu perlu untuk menyayangi diri kamu dulu sebelum kamu menyayangi orang lain. Istilahnya kayak, aduh, gue harus menghargai diri gue dulu supaya gue dihargai sama orang. Gimana dia mau hargai gue kalau misalnya gue nggak ngehargai diri gue sendiri? Nah, dia seperti itu. Jadi ya pasti ada kan kayak semacam energi yang diberikan oleh semesta. Di perjalanan spiritual kamu ini, kamu tuh perlahan bangkit dari keterpurukan. Perlahan kamu kayak memperbaiki masa depan kamu, membangun karir, membangun usaha, atau membangun studi. Ya, kamu kayak membangun kualitas diri kamu, atau setidaknya kamu jadi kayak memperbaiki hidup kamu, value kamu, nilai diri kamu. Jadi ya kalian ini ada yang makmur sekarang ya, entah makmur rezeki lah, makmur kebahagiaan, atau makmur badan. Nah, ada yang kayak gitu, badannya yang kayak aduh makmur banget. Jadi ya syukurilah, ada kok hikmahnya ya. Dan apa ya, aku ngelihatnya ini ya kalau dipikir-pikir
apa sih sebenarnya maksud dari semua ini? Gue udah bangkit, gue udah memperbaiki semua, gue udah naikin kualitas diri gue, tapi nextnya ini kayak gimana sih? Nah, mungkin ada yang bertanya gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini ada kartu miracles and blessings ya. Oke. Ini ada romance. Ini ada have faith. Treasure your loved ones. Ini ada action speak loudly. Ada be willing to express love, dan ada spend quality time together. Nah, ini dia. Aku ngelihat sih, apa ya, ini beberapa kalian mungkin memang ada loh di sini yang spiritual connectionnya berfaedah banget ya, bahkan sampai bersatu. Tapi ada juga yang kayak ya kalian bersatu bisa secara fisik atau bersatu dari jiwa aja gitu, ngerti nggak? Ya syukur-syukur sih kalau bersatu secara fisik, bisa bersatu secara raga gitu ya. Cuma apapun yang terjadi nanti ikhlasin aja, entah bersatunya cuma dari secara jiwa gitu, dia partner jiwa kamu kah, atau dia bakalan jadi partner hidup kamu. Nah, itu dia. So, beberapa kalian di sini memang berharap adanya keajaiban, adanya seperti miracles ya. Soalnya ini kayak udah nggak tahu nih harus kayak gimana. Beberapa entah kamunya atau dianya nggak sanggup melepaskan yang lain, atau kayak gue lebih kasihan sama keluarga gue, atau ya kamu sayang sama dia, kamu sayang juga sama keluarga kamu, atau dianya seperti itu. Bisa juga yang kayak gue sayang sama lo, tapi gue juga sayang sama impian gue, tujuan hidup gue. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi ya kayak ngerasa angkat tangan gitu, kayak pengen nyerah, udah nggak tahu harus gimana. Apalagi kalau ini konteksnya udah tentang pasangan, udah tentang ada komitmen, udah tentang keluarga. Jadi dia nggak bisa memilih, atau kamunya seperti itu. Jadi ya kayak gitu, hanya berharap keajaiban dari Tuhan, takdir dari Yang Maha Kuasa. Cuma ini karena outcome-nya aku lihat ada miracle ya, berarti bisa saja ada keajaiban ya. Keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Mungkin Tuhan suatu saat bakalan menjawab ini semua. Tapi aku rasa itu nggak mudah ya. Mungkin kamu harus melewati ini dulu. Kamu harus sama ini dulu, dianya sama ini dulu. Atau kayak ya banyak kegagalan yang kalian alami, baru kalian jadi tahu untuk memperbaiki diri dan benar-benar menyatukan diri kalian, seperti itu. Karena ada energi dari semesta yang benar-benar bisa menyatukan kalian, apalagi kalau kalian yang udah membawa koneksi ini ke dalam doa ya. Beberapa kalian benar-benar memohon mungkin sama Yang Maha Kuasa supaya membawa kalian keluar dari situasi sulit ini. Karena bicara soal hati itu kan berat ya, apalagi kalau kamu ngerasa cinta kamu ke dia tuh beda banget, gak sama yang lain gitu. Kamu kadang juga bingung, ini cinta yang seperti apa sih gitu, kok kuat banget, aku berusaha melepas kok dia seperti mengejar, dia kayak hadir aja gitu energinya di pikiran dan perasaan aku. Nah, ada yang seperti itu ya, bahkan ada yang udah berusaha berdamai sama takdir, tapi ya gitulah,
ya namanya juga cobaan ya, kamu mampu melalui ini, makanya ya kamu mengalaminya gitu. Terus apa ya, mungkin aku ngelihatnya beberapa kalian itu ya perlulah berafirmasi positif, mendoakan yang positif. Misal kayak ya kalau memang dia bukan untuk aku, kuatkan aku. Nah, kamu harus berdoa seperti itu sama Yang Maha Kuasa supaya Tuhan ngasih kekuatan ke kamu melewati semua ini. Jadi ya kalau kalian punya takdir masing-masing ya supaya kuat aja menjalaninya gitu. Intinya lebih kayak jalani aja dulu takdir kamu sekarang, atau takdir dia seperti apa. Kalau memang sama si ini dulu ya itu aja dulu. Kecuali nih ada hal-hal yang toxic banget terjadi, misal ternyata dia bersama orang lain yang buruk banget, atau kamu bersama yang lain yang buruk banget ya, itu nggak apa-apa sih dilepas. Tapi kalau memang kamu rasa takdir kamu sekarang udah cukup baik ya, jalani aja dulu yang itu sambil kamu berdoa nih sama Yang Maha Kuasa, supaya lebih kayak apa ya, segera memberikan jawaban apakah dia itu sebenarnya pelabuhan terakhir kamu. Nah seperti itu. Maksudnya lebih kayak apa ya, kan kalau kita berdoa nih sama Yang Maha Kuasa, kita harusnya kan ngomong jujur aja, gak usah dibuat-buat. Kalau memang kamu menginginkan seseorang, atau kamu merasa ada seseorang yang memang apa ya, membuat kamu tuh merasakan spiritualitas yang sesungguhnya, ya kamu bisa sampaikan itu sama Yang Maha Kuasa. Karena kan Tuhan itu punya belas kasihan juga sama kita sebagai manusia gitu. Jadi ya ada aja sih jalannya nanti kalau memang dia memang untuk kamu. Nah seperti itu. Soalnya aku lihat ini energinya ada quality time-nya gitu. Ada waktu yang memang tepat gitu ya. Maksudnya kayak ada waktunya nanti. Itu semua tepat kok pada waktunya. Memang bukan sekarang tapi nanti, seperti itu. Ini aku ngelihatnya di saat kalian belum bisa dipersatukan ya, mungkin di situ entah dianya atau kamunya yang harus memang menjalani takdir kamu dulu atau dianya. Misal kayak kamu memang harus jalani ini dulu sama si ini dulu, atau dia harus ini dulu, bayar karma dulu kah, atau dia harus ada kesadaran spiritual juga ke kamu, ada juga perbaikan diri dia. Nah kalau dia udah layak baru dia bisa didekatkan ke kamu. Jadi jangan bertanya-tanya kapan sih aku kan nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nah jalani aja apa yang ada sekarang kayak gitu. Karena kalau udah tepat pada waktunya, orang ini udah layak, udah memantaskan diri ya, dia akan untuk kamu kok gitu. Tapi ini harus dibarengi juga ya dengan usaha. Kalau memang kamu masih bisa mengusahakannya. Jadi jangan sekedar kayak berharap, meminta sama yang di atas, tapi juga harus diusahakan. Kalau kamu rasa ada yang perlu diusahakan, dibicarakan, atau dilakukan, ya lakukan. Tapi kalau kamu rasa semuanya sudah buntu, kalau dilanjutin kayak nggak wajar, kayak nggak bisa, nggak kuat, ya jangan dipaksakan. Lebih kayak apa ya, lebih kayak lebih menjalani aja apa yang ada gitu, siapa yang hadir sekarang. Nah itu, ini bisa aja udah kalian alami atau nanti ya. Misal kayak ternyata gue sama si ini nih, apakah ini aja ya yang dijalanin dulu. Tapi kalau kamu merasa kayaknya aku harus segera ngambil keputusan deh, aku bikin waktu deh, aku bikin timing deh, misalnya sampai bulan berapa, sampai tahun berapa aku mau menunggu, aku mau menanti gitu. Tapi ya kalau sampai waktu yang ditentukan itu ternyata kita vibrasinya makin jauh, ya berarti aku harus membuka lembaran baru gitu sama yang lain. Cuma ya aku rasa ini kalian yang udah benar-benar buntu ya, aku lihat.
yang benar-benar kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir secara realita, harusnya enggak lah gitu, enggak usah lah gitu. Cuma ya spiritual connection itu nggak mudah ya, nggak mudah banget. Jadi di sini tentang berafirmasi juga ya, dan apa ya, iluminasi. Jadi iluminasi itu tentang membaca petunjuk, membaca kode-kode dari alam semesta. Jadi misalnya kamu udah meminta sama yang maha kuasa supaya kamu tuh melupakan dia karena kamu rasa ini udah nggak layak gitu, tapi ternyata sulit melupakan dia. Coba berpikir yang luas, apakah ini cobaan, ujian, atau ini kayak petunjuk ya kalau kami memang bisa bersatu. Nah, jadi itu iluminasi ya, lihat petunjuk-petunjuk dari yang maha kuasa dan alam semesta. Dan afirmasi itu lebih kayak kamu pengennya apa, kamu maunya apa, sama siapa. Nah, lakukan apa yang bisa kamu lakukan, doakan apa yang bisa kamu doakan gitu. Tapi karena ini aku baca energi yang general, overall di sini ada timingnya ya, kamu sama dia bisa bersatu, tapi bersatunya ini bisa partner hidup, bisa partner jiwa. Kalau yang partner hidup ini lebih kayak ya entah kamunya atau dianya sesudah single baru kayak kalian didekatkan untuk bersama gitu, itu partner hidup. Tapi kalau ini yang bersatu secara partner jiwa, itu lebih kayak kamu nantinya bisa menganggap dia seperti saudara ya, kakak adik gitu atau apalah terserah. Ya bisa kemungkinan sampai kedepannya kamu berkoneksi terus sama dia, jiwa kamu tuh sama dia gitu, meskipun fisik raga nggak bersama tapi jiwa kalian menyatu. Jadi kayak energi kalian itu berkoneksi terus kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya sampai hal itu terjadi nih, cuma bisa bersatu secara partner jiwa, aku harus kayak gimana? Kalau aku nggak kuat, kalau aku nggak sanggup gimana? Lebih kayak legowo lah, lebih kayak beradaptasi lah gitu. Karena kalau kalian yang udah mengalami perjalanan spiritual, pasti kalian mengerti kok, kalau hidup ini tuh nggak tentang sekedar fisik, nggak tentang sekedar raga, tapi tentang jiwa juga ya. Dia adalah partner jiwa kamu, tandanya ya dia saudara jiwa kamu. Dia kayak your tribe ya, keluarga jiwa. Jadi kalau dia seperti keluarga jiwa, kalau misalnya ini konteksnya twin flame, kamu pasti merasa dia seperti saudara kembar kamu, tapi saudara kembar jiwa kayak gitu. Dan saudara kembar jiwa itu tandanya meskipun kalian gak bersama ya akan terus berkoneksi, akan terus mencari, layaknya anak kembar. Takdirnya beda-beda tapi tetap nih akan terus menerus berusaha untuk bisa menyatukan jiwa gitu. Harus berusaha kayak gimana ya supaya gue terus tahu kabar dia, gimana gue harus memastikan dia baik-baik aja. Nanti kalau bertemu berbicara harus bisa legowo, harus bisa berdamai dengan keadaan. Jadi kayak kita sama-sama membantu untuk bisa sama-sama healing, untuk bisa menyembuhkan luka atau rasa sakit selama koneksi ini berlangsung gitu ya. Jadi ini memang berat, tapi conclusionnya ya, aku sih bisa ngelihat kesimpulan di sini. Ini memang kalian berkoneksi spiritual yang kuat sama seseorang. Ini nggak tentang hati lagi, tapi sudah menembus jiwa, batin, makanya soul, makanya spiritual. Coba jalani aja ya takdir kamu sekarang. Ada dua hal yang bisa terjadi nantinya. Dia bisa menjadi partner kamu di hidup ini,
dia bisa jadi partner hidup kamu, jadi kalian bersatu secara fisik. Tapi kalau aku lihat sih bisa juga terjadi ini menjadi partner jiwa, ya. Kalian bersatu secara jiwa, kamu merasakan bahwa kamu punya keluarga jiwa, yaitu dia. Jadi ya banyak kok berkahnya. Kalaupun misalnya hanya sekedar partner jiwa, aku rasa ada berkah-berkah lain yang kamu terima, seperti rezeki atau banyak kebahagiaan di hidup kamu dari orang-orang sekitar kamu juga, gitu. Oke, baiklah. Next time kita bahas lagi lah kayak gini ya. Soalnya ini durasinya bisa panjang. Bahas apa ya? Ini durasinya dikit lagi. Berarti angka dulu deh. Mungkin ini berkaitan sama dia atau kamu. Ada yang spesial dari angka ini ya. Ada 7, ada 5, 8, 21, 19, 27, 14, 30, 4, 13, 22. Nah, tuh energi twin flame yang kembar ya. 22, 22, 31, 6, 3, 26. Nah, ada 1, 17, 2, 15, 18 ya, itu angka. Kalau huruf ini ada dalam namanya atau kamu atau kalian, ada M ya, M, D, S, J, R, I, E, L, P, T, B, X ya. Kalau X itu ya tadi past life, masa lalu. Ada K, ada A, ada huruf U. Oke. Lalu apa ya? Ciri-ciri lah. Ini mungkin beberapa ada yang relate ya. Beberapa kalian. Ada seseorang di sini yang mengukur sesuatu dari penampilan ya. Atau ada yang jaga penampilan. Ada juga yang mengukur sesuatu dari materi, dari uang, dari cuan. Terus ini energi yang kuat ada tentang sosial media ya. Jadi kayak sosmed itu berharga lah untuk kalian terhubung. Tapi kalau sosmed itu nggak terhubung ya udah ditarot aja. Cek energinya. Lalu ada di sini orang yang interaktif tapi introvert ya. Jadi interaktif tapi introvert itu kayak orang yang sebenarnya enak sih diajak ngobrol. Cuma bisa tiba-tiba diam, tiba-tiba pasif gitu. Atau dia ke yang lain kayak biasa aja, ke kamu kayak beda. Dia ke yang lain baik, ke kamu kok aneh gitu. Ada hitam di sini ya, mungkin ada sesuatu tentang warna hitam, suka hitam, pakai hitam, pernah ngasih hitam. Ada abu-abu di sini ya, jadi kisahnya abu-abu. Atau ada sesuatu abu-abu. Tapi ini ya, tentang hitam ini aku lihatnya bisa juga ada tentang ilmu hitam ya, ada di naungan magic gitu ya, atau ada yang ke orang pintar nih. Karena koneksinya kuat banget, jadi harus dilihat gitu. Bisa dianya ya punya kenalan orang pintar untuk melacak kamu. Ada di sini kulitnya yang agak gelap gitu ya. Terus ada yang suka olahraga, ada yang suka aktif bergerak gitu, ada yang suka makan mie, ada yang energinya spiritual banget ya. Sebenarnya dia punya jiwa spiritual atau kamu, jadi taat beribadah ya, benar-benar peka terhadap semesta dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Terus bisa berafirmasi. Misal dia baca doa atau kamu nih baca doa supaya berkoneksi dengan dia, atau dia kayak gitu ke kamu.
Ini ada tentang gunung ya, mungkin ada yang tinggal dekat gunung, pernah punya momen ke gunung gitu, atau dari gunung, dekat gunung gitu ya, entah ngapain ya dekat gunung kayak gitu. Ada laut juga ya, tentang laut, entah suka ke laut kah, atau ke laut aja deh lo. Iya, ada yang dekat laut di sini, entah berhubungan sama laut, entah dari situ kah atau pernah ke situ, punya momen di situ. Ada yang suka kopi, ada yang kayak pinjaman gitu ya, tentang pemberian juga. Mungkin ada di sini yang pernah minjem, entah minjem uang, minjam barang, terus nggak dibalikin, jadi unfinished business, atau ada yang memberi tapi nggak dikembalikan. Dan ada yang alergi di sini. Ini alerginya bisa alergi debu, alergi makanan, alergi kulit ya. Dikit-dikit gatal-gatal, atau ada yang gatal ya. Ada alergi ya gitu, mudah flu, bersin, atau alergi nggak punya duit. Wah. Dan ada yang suka main game, suka ya game online gitu, shopping online juga ada ya. Ada yang suka musik, suka lagu, terutama lagu yang ya berkisahkan kalian gitu, yang mellow bisa. Dan ini ada energi gamma di sini ya. Jadi kan ada tuh ya tentang gelombang energi, karena kita bicara energi juga di sini. Kan ada yang alfa, beta, gamma. Nah ini energinya udah gamma ya. Jadi kalau energi gamma itu nggak bisa dihalangi oleh apapun. Energi koneksi kalian itu nggak bisa dihalangi ruang, waktu, nggak terhalang oleh apa aja gitu. Mau terpisah jauh juga kayak menembus batin satu sama lain. Jadi kayak aneh aja, gue bersembunyi dimanapun atau dia sembunyi dimanapun, dia kemana tetap aja kayak ada telepati ya, telepati, atau bisa aja gitu ngobrol dari hati ke hati dalam diam. Misal kayak kamu tiba-tiba merasa dia rindu sama kamu merasa tiba-tiba dia kayak manggil nama kamu, dia kayak nyebut nama kamu, atau kamu kayak merasa dia seperti butuh bantuan kamu gitu. Ada yang seperti itu ya. Jadi itu dulu deh. Durasinya. Nanti next time kita bahas lagi ya. Ini mungkin beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.